Selamat pagi kepada Bapak dan teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Brian, Catur, Citra, Hermanto, Stefani, dan Leslie yang akan menjelaskan mengenai unsur gas mulia. Yang pertama, unsur gas mulia merupakan unsur yang berada di golongan 8A. Jadi unsur-unsur ini dianggap sebagai gas mulia karena merupakan unsur yang paling stabil dan juga unsur yang paling sulit untuk bereaksi dengan unsur dari golongan lainnya. Yang kedua, gas mulia bersifat inert. Sebelumnya belum ditemukan adanya reaksi antara gas mulia atau unsur golongan 8A dengan unsur dari golongan lainnya. Namun pada tahun 1962, Neil Bartlett berhasil mensintesis unsur dari golongan 8A dengan unsur dari golongan lainnya. Yang ketiga, pertama kali ditemukan oleh Lord Rayleigh dan William Ramsay. Yang keempat, urutan penemuan gas mulia dimulai dari argon, helium, krypton, neon, xenon, radon. Seperti yang kita ketahui, dalam tabel periodik itu urutannya adalah helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Namun ternyata penemuannya tidak sesuai ataupun urutannya tidak sejalan dengan apa yang kita ketahui di tabel periodik. Pertama, ditemukan argon. Argon ditemukan pada tahun 1894. Ditemukan dengan cara berhasil memisahkan argon dari spektrum yang berada di atmosfer dan kemudian ingin direaksikan dengan unsur lainnya namun gagal. Jadi argon merupakan gas mulia pertama yang ditemukan dan dianggap sebagai gas yang sangat stabil dan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Yang ketiga, helium. Helium itu berasal dari kata helios yang berarti matahari. Jadi helium ditemukan pada tahun 1868 dengan cara ditemukan adanya garis baru pada spektrum sinar matahari. Itulah asal dari helium. Yang ketiga, pada tahun 1898, krypton, xenon, dan neon ditemukan secara bersamaan. Jadi, unsur ini ditemukan dalam residu udara cair yang hampir menguap secara keseluruhan. Yang terakhir, radon. Radon ditemukan pada tahun 1900. Jadi, pertama kali ditemukan dianggap sebagai pancaran dari radium. Dan kemudian dicoba lagi dengan diisolasi dan dilihat kepadatannya dan dianggap bahwa radon merupakan unsur yang memiliki kepadatan serta massa terberat hingga sekarang. Nah, begitulah pengantar dari gas mulia. Yang selanjutnya, unsur-unsur gas mulia itu ada dari sifat fisik, sifat kimia, pembentukan dan kegunaan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sifat fisik unsur gas mulia. Yang pertama itu kerapatan bertambah dari He ke Rn. Nah, densitas ini itu cenderung bertambah dari He ke Rn. Densitas gas dipengaruhi oleh massa atom, jari-jari atom, dan gaya London. Densitas gas akan bertambah dengan bertambahnya massa atom dan kekuatan gaya London, namun nanti akan berkurang dengan bertambahnya jari-jari atom. Namun demikian, pengaruh massa atom dan gaya London lebih signifikan dibanding pengaruh jari-jari atom dalam hal ini, sehingga densitas bertambah dari He ke Rn. Nah, mengapa gaya London itu bisa mempengaruhi densitas? Nah, seperti yang kita tahu, gaya antarmolekul yang terjadi pada gas mulia adalah gaya dispersi London yang merupakan gaya terlemah dari gaya van der Waals. Semakin banyak elektron yang bergerak pada dispersi London, maka gayanya akan semakin kuat. Karena seperti yang kita tahu itu, kalau dari atas ke bawah itu nanti dari He ke Rn jumlah elektron pada tiap atom itu pasti bertambah banyak. Makanya kekuatan gaya Londonnya akan semakin besar dan kerapatan juga semakin bertambah. Kemudian titik leleh dan delta Hafus bertambah dari He ke Rn. Nah, ini juga disebabkan oleh gaya London. Semakin ke bawah, maka semakin kuat gaya London dan dibutuhkan energi yang lebih besar untuk melepaskan ikatan antar molekul tadi, maka harus semakin besarlah menaikkan temperaturnya untuk melepaskan ikatan tersebut. Kemudian
gaya London ini mengakibatkan partikel-partikel sulit lepas. Nah, itu yang tadi saya katakan. Karena semakin kuat gaya Londonnya, maka semakin besar energi yang harus digunakan untuk melepaskan partikel-partikel. Next. Sekarang slide kelima, TDD dan delta HV bertambah dari HE ke Rn. Yang menyebabkannya itu tetap gaya London. Berarti dari atas ke bawah itu nanti akan semakin bertambah temperatur, bertambah TDD-nya, temperaturnya. Ini TDD itu juga seperti titik leleh tadi, itu sebanding dengan gaya antar molekul dan massa atom. Mengapa? Karena semakin besar gaya antar molekul, maka semakin banyak massa panas yang harus digunakan untuk memutuskan ikatan yang terjadi pada atom-atom tersebut. Dan semakin besar suatu atom, maka semakin besar panas yang digunakan untuk mendidihkan atau melelehkan atom tersebut. Next. Dan terpanas dari HI ke Rn semakin berkurang. Ini disebabkan gaya London yang menyebabkan partikel sulit bergerak untuk mengantarkan panas. Nah, hal ini dikarenakan gaya London karena banyaknya elektron dari atas ke bawah itu kan semakin banyak elektron-elektron yang berikatan. Nah, karena adanya pertukaran-pertukaran elektron tadi, maka semakin sulit pula energi yang harus ditransferkan. Next. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sifat kimia unsur gas mulia. Yang pertama itu jari-jari atom semakin besar semakin ke bawah. Tentu saja seperti yang kita telah pelajari di kelas 10 mengenai periode unsur, yaitu jari-jari atom tentu saja akan semakin besar bila semakin ke bawah, karena kulit pada atom tersebut akan semakin banyak bila semakin ke bawah. Kemudian yang kedua, energi ionisasi semakin kecil semakin ke bawah. Nah, energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas satu buah elektron dalam keadaan gas. Semakin besar jari-jarinya, semakin jauh elektron dari inti atom. Semakin jauh dari inti atom tadi, maka energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron akan semakin berkurang. Kemudian He, Ne, dan Ar tak memiliki elektronegatifan. Ketiga atom ini tak memiliki elektronegatifan karena sudah stabil, tapi tak memungkinkan membentuk suatu senyawa karena adanya I tadi. Yang keempat, Kr, Xe, dan Rn memiliki beberapa bilox. Kr, Xe, dan Rn memiliki bilox karena kereaktifannya yang dapat membentuk senyawa. Seperti yang kita tahu contohnya itu XeO2 atau XeO4. Walaupun seperti yang kita tahu air itu bisa berikatan, tapi itu dia tidak berikatan secara langsung dengan F. Dia itu harus berikatan dengan HF pada suhu yang sangat-sangat rendah. Makanya F itu dianggap tidak memiliki air itu dianggap tidak memiliki bilox. Nah, sekian dari saya. Dipersilakan kepada teman yang lain. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang sifat kimia gas mulia. Di mana sifat kimia atau kereaktifan gas mulia ini dibahas menggunakan data sifat atomik dan konfigurasi elektronnya. Nah, gas mulia di sini memiliki konfigurasi elektron yang sudah stabil. Nah, di mana gas mulia ini sulit untuk bereaksi atau bahkan tidak reaktif. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa di alam gas mulia selalu berada sebagai atom tunggal atau monoatomi di sini. Namun demikian, para ahli telah berhasil mensintesiskan senyawa gas mulia pada periode 3 ke atas, yaitu Hr, xenon, Kr, dan Rn. Hal ini terkait dengan adanya subkulit D yang belum terisi pada periode 3 ke atas. Sedangkan pada He dan Ne sampai saat ini belum dapat direaksikan. Nah, dapat dilihat di sini kecenderungan kereaktifan gas mulia meningkat dari Kr ke Rn. Nah, hal ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang diperlukan agar ketiga unsur dapat bereaksi dengan F2. Lihat di sini kan reaksi dengan fluorin, di mana di sini ada
kasus-kasus sendiri, di mana contohnya KR reaksi berlangsung jika diberi muatan listrik atau sinar X pada suhu yang sangat rendah, yaitu minus 198 derajat Celcius. Xenon reaksi berlangsung jika diberi pemanasan atau penyinaran sinar matahari atau sinar UV yang kuat. Dan radon ketika reaksi berlangsung spontan. Namun demikian, kereaktifan AR tidak bisa dibandingkan langsung dengan ketiganya, karena unsur AR masih belum dapat bereaksi langsung dengan fluorin, melainkan dengan HF. Nah, ini pun pada suhu yang sangat rendah. Akan tetapi, diduga air mempunyai kereaktifan mengikuti kecenderungan di atas, di mana kita tahu melalui pelajaran kita yang saat kelas 11, di mana adanya keteraturan sifat atomik gas mulia, yakni jari-jari atom bertambah dari AR ke RN, yang berarti elektron valensi semakin terikat lemah ke inti. Dari semua hal ini didapat kesimpulan bahwa kereaktifan gas mulia meningkat dari AR ke RN. Nah, bagaimana gas mulia dapat bereaksi? Sebelum senyawa gas mulia disintesiskan, sebelumnya itu sudah diramalkan bahwa gas mulia pada periode 3 ke atas itu dapat membentuk sebuah ikatan. Ini didasarkan atas kemampuan beberapa unsur dari golongan 5A, 6A, dan 7A pada periode 3 untuk membentuk ikatan kovalen yang lebih dari 8, 10, dan 12 atau superoktet. Di mana pada kulit yang sama terdapat pula kulit D yang dapat memuat tambahan 10 elektron. Dapat dilihat di sini AR, KR, XE, dan RN adanya subkulit D yang dapat memuat tambahan 10 elektron. Nah, pada gas mulia, orbital-orbital di subkulit P, S, dan P telah penuh. Namun, jika elektron-elektron ini dapat dipindahkan ke orbital di subkulit D pada kulit yang sama, nah, di subkulit D ini kan belum terisi, maka pembentukan senyawa dapat dimungkinkan. Pemindahan elektron-elektron ini hanya dapat dilakukan oleh unsur yang elektronegatifnya tinggi, seperti F dan O. Tabel ramalan kereaktifan gas mulia dengan unsur fluorin. Dapat dilihat di sini ada beberapa ramalan yang memang tidak ada atau belum diketahui. Dan ada juga beberapa ramalan senyawa golongan 7A yang sudah disintesiskan, berarti memang sudah ada. Ini juga sama ramalan kereaktifan gas mulia dengan unsur oksigen. Dilihat di sini beberapa ramalan golongan terlihat belum diketahui dan beberapa juga sudah disintesiskan. Nah, untuk memahaminya kembali, kita ambil contoh xenon dengan konfigurasi elektron pada kulit terluar yaitu N sama dengan 5, di mana baru subkulit 5S dan 5P yang baru penuh, sementara subkulit 5D masih kosong. Lihat di sini. Nah, selanjutnya elektron-elektron dipindahkan dari orbit S dan P ke orbit D. Dari hal ini, maka dapat terbentuknya senyawa gas mulia, di mana jumlah elektron tidak berpasangan dari 2 dapat membentuk senyawa gas mulia XeF2, 4 XeF4, 6 XeF6, XeO3, 8 XeO4. Reaksi-reaksi gas mulia. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa unsur-unsur gas mulia AR, KR, XE, dan RN dapat bereaksi dengan unsur-unsur yang sangat elektronegatif seperti F dan O. Beberapa ini adalah reaksi-reaksi gas mulia tersebut. Nah, yang pertama itu ada argon hidrofluorida, di mana HARF ini adalah senyawa AR pertama yang disintesiskan, di mana senyawa ini dihasilkan oleh fotolisis HF dengan matriks AR padat dan stabil pada suhu yang rendah. Nah, kestabilan senyawa terletak pada energi yang dibutuhkan untuk memecahkan ikatan H dan ARF yang lemah. Jika dipanaskan atau terjadi interaksi antara molekul-molekul, molekul-molekulnya secara spontan dapat terurai kembali menjadi HF dan AR. Nah, selanjutnya ada krypton fluorida. KR dan F2 direaksikan dengan cara mendinginkan pada suhu minus 196 derajat Celcius. Nah, lalu diberikan loncatan muatan listrik atau sinar X. Selanjutnya ada xenon fluorida.
di mana XeF2, XeF4 di sini disintesiskan dengan memanaskan Xe dan F2 pada tekanan 6 atm. Jika jumlah reaksinya F2 berlebih, maka diperolehlah XeF6. Senyawa XeF2, XeF4, dan XeF6 adalah kristal, stabil, tak berwarna yang bersifat sangat reaktif. Selanjutnya ada xenon oksida. XeO3 atau xenon trioksida adalah padatan putih yang sangat eksplosif, di mana XeO4 atau xenon tetraoksida ini dibuat dari reaksi disproporsional yang kompleks dari larutan XeO3 yang bersifat alkalin. Nah, XeO4 ini adalah gas yang sangat tidak stabil dan bersifat eksplosif juga, seperti xenon trioksida tadi. Yang terakhir ada radon fluorida, di mana reaksi ini berlangsung dengan spontan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan proses ekstraksi gas mulia. Di alam, gas mulia berada dalam bentuk monoatomik karena bersifat tidak reaktif. Oleh karena itu, ekstraksi gas mulia umumnya menggunakan pemisahan secara fisis. Perkecualian adalah radon yang diperoleh dari peluruhan unsur radioaktif. Pertama, ekstraksi He dari gas alam. Gas alam mengandung hidrokarbon dan zat seperti CO2, uap air, He, dan pengotor lainnya. Untuk mengekstraksi He dari gas alam, digunakan proses pengembunan. Pada tahap awal, CO2 dan uap air terlebih dahulu dipisahkan. Hal ini karena pada proses pengembunan, CO2 dan uap air dapat membentuk padatan yang menyebabkan penyumbatan pipa. Kemudian, gas alam diembunkan pada suhu di bawah suhu pengembunan hidrokarbon, tetapi di atas suhu pengembunan He. Dengan demikian, diperoleh produk berupa campuran gas yang mengandung hampir 50% He, N2, dan pengotor lainnya. Selanjutnya, He dimurnikan dengan proses antara lain. Proses yang pertama, proses kriogenik. Kriogenik artinya menghasilkan dingin. Campuran gas diberi tekanan lalu didinginkan dengan cepat agar N2 mengembun sehingga dapat dipisahkan. Sisa campuran dilewatkan melalui arang traktivasi yang akan menyerap pengotor sehingga diperoleh He yang sangat murni. Yang kedua, proses adsorpsi. Campuran gas dilewatkan melalui bahan penyerap yang secara selektif menyerap pengotor. Proses ini menghasilkan He dengan kemurnian 99,997% atau lebih. Yang kedua, ekstraksi He, Ne, Ar, Kr, dan Xe dari udara. Proses yang digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Pada tahap awal, CO2 dan uap air dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian udara diembunkan dengan pemberian tekanan sampai hampir 200 atm, diikuti pendinginan cepat. Sebagian besar udara akan membentuk fase cair dengan kandungan gas mulia yang lebih banyak, yakni hampir sampai 60% gas mulia, dan sisanya 30% O2 dan 10% N2. Sisa udara yang mengandung He dan Ne tidak mengembun karena titik didih kedua gas tersebut sangat rendah. Selanjutnya, Ar, Kr, dan Xe dalam udara cair dipisahkan menggunakan proses antara lain. Pertama, proses adsorpsi. Pertama, O2 dan N2 dipisahkan terlebih dahulu menggunakan reaksi kimia. O2 direaksikan dengan Cu panas, lalu N2 direaksikan dengan Mg. Sisa campuran Ar, Xe, dan Kr kemudian akan diadsorpsi oleh arang traktivasi. Sewaktu arang dipanaskan perlahan, pada kisaran suhu tertentu, setiap gas akan terdesorpsi atau keluar dari arang. Ar diperoleh pada suhu sekitar sampai dengan 80 derajat Celcius, sementara Kr dan Xe pada suhu yang lebih tinggi. Yang kedua, proses distilasi fraksional. Menggunakan kolom proses distilasi fraksional bertekanan tinggi. Prinsip pemisahan adalah perbedaan titik didih zat. Karena titik didih N2 paling rendah, maka N2 terlebih dahulu dipisahkan. Selanjutnya Ar dan O2 dipisahkan. Fraksi berkadar 10% Ar ini lalu dilewatkan melalui kolom distilasi terpisah, di mana diperoleh Ar dengan kemurnian hampir 98%. Ar dengan kemurnian 99,995%
masih dapat diperoleh dengan proses lebih lanjut. Sisa gas yakni Xe dan Kr dipisahkan pada tahapan distilasi selanjutnya. Next. Kemudian yang ketiga, ekstraksi Rn dari peluruhan unsur radioaktif. Radon diperoleh dari peluruhan panjang unsur radioaktif U238 dan peluruhan langsung Ra226 yang dapat kita lihat pada gambar di samping. Rn bersifat radioaktif dan mempunyai waktu parah yang pendek, yakni 3,8 hari, sehingga cenderung cepat meluruh menjadi unsur lain. Dan radon belum diproduksi secara komersial. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pembentukan gas-gas mulia. Jadi, menurut hasil dari pencarian kami, gas-gas mulia hanya bisa didapatkan dari pemurnian tanda kutip penyulingan bertingkat dari udara cair dan pengolahan gas-gas alam. Nah, penyulingan gas bertingkat udara cair ini hampir sama prinsipnya dengan distilasi bertingkat di hidrokarbon sebelumnya mengenai penyulingan bensin. Dan untuk pengolahan gas-gas alam sendiri itu nantinya akan menghasilkan unsur helium. Jadi sesuai yang sudah dibahas sebelumnya oleh rekan saya bahwa unsur-unsur gas mulia memiliki titik didih dan titik lebur yang sangat rendah, sehingga penyulingan ini harus dilakukan dalam suhu yang sangat rendah. Dengan demikian, gas yang apabila disesuaikan dengan suhu yang spesifik, maka gas yang akan dihasilkan pun akan spesifik akibat adanya perbedaan titik didih di setiap gasnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Citra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegunaan unsur gas mulia di kehidupan sehari-hari. Nah, kita mulai dari helium. Helium dapat digunakan sebagai gas pengisi balon karena sifatnya yang sangat ringan dan juga tahan panas. Kemudian, helium juga dimanfaatkan sebagai pendingin magnet superkonduktor pada mesin pemindai MRI. Karena semakin dingin suhu yang dihasilkannya, maka lilitan superkonduktor akan bekerja dengan lebih baik. Nah, hal ini pun mengakibatkan semakin tinggi arus dan medan listrik yang dapat ditahan oleh mesin tersebut. Ia juga dapat dimanfaatkan sebagai gas isi tabung udara penyelaman dasar laut yang dicampur dengan gas lainnya seperti oksigen. Nah, helium digunakan dalam tabung udara untuk mencegah oksigen berlarut terlebih dalam darah yang dapat menyebabkan keracunan oksigen pada penyelam dasar laut. Nah, selanjutnya adalah neon. Neon dapat digunakan sebagai isi dari lampu papan reklame karena sifat dari cahayanya yang cemerlang sehingga lebih mudah menarik perhatian. Ia juga dapat digunakan sebagai penangkal petir karena sifatnya yang isolator dan tidak dapat dialiri listrik tetapi dapat mementalkan listrik. Ia juga digunakan sebagai laser helium neon dan digunakan sebagai zat pendingin. Neon cair dapat dimanfaatkan sebagai zat pendingin alat-alat elektromagnetik karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Selanjutnya adalah argon. Argon dapat dimanfaatkan sebagai pengisi lampu bohlam atau lampu pijar. Ketika lampu ini dialiri listrik, maka filamen tipis logam wolfram yang ada di dalamnya akan berpijar dan menghasilkan cahaya yang terang dan juga panas, sehingga akan sangat rentan mengalami oksidasi atau bereaksi dengan oksigen. Nah, gas argon pun digunakan sebagai atmosfer di dalam bola lampu ini yang bersifat inert, sehingga dapat menghambat terjadinya oksidasi. Ia juga dipakai sebagai udara pengisi produk kemasan, menggantikan udara yang mengandung oksigen dan juga uap air, sehingga dapat memperpanjang masa simpan isi kemasan, karena argon dapat menghambat atau mencegah terjadinya reaksi degradasi, oksidasi, hidrolisis, dan reaksi lainnya.
Ia juga dipakai sebagai udara dalam botol bahan kimia ataupun produk-produk farmasi. Argon juga tersedia dalam bentuk aerosol di dalam kaleng untuk mengawetkan senyawa seperti varnish, cat, dan juga poliuretan. Nah, sebagai tambahan, sejak tahun 2002, Amerika juga menyimpan arsip penting mereka seperti Deklarasi Kemerdekaan dan juga undang-undang di dalam sebuah kotak berisi gas argon sebagai atmosfernya, sehingga menghambat terjadinya degradasi. Selanjutnya adalah Krypton. Krypton dapat digunakan sebagai isi bola lampu listrik campuran krypton dan juga argon. Ia juga dipakai sebagai lampu proyeksi fotografi dan lampu energi tinggi seperti lampu di bandara, karena memiliki respon yang sangat cepat pada arus listrik dan panjang gelombang cahayanya lebih mudah dilihat meskipun cahaya buruk, sehingga dapat dimanfaatkan dalam dunia penerbangan. Ketika ada iklim buruk di bandara, maka para pilot dapat tetap melihat dengan baik. Selanjutnya adalah penggunaannya sebagai flashlight kamera atau handphone, karena respon cepatnya terhadap listrik dan cahaya yang dihasilkan juga sangat terang dengan intensitas yang tinggi. Selanjutnya adalah xenon. Xenon bersama dengan krypton digunakan dalam flashlight dan juga ia digunakan sebagai anestesi inhalasi xenon atau sebagai obat bius dalam operasi yang digunakan melalui proses inhalasi. Xenon adalah anestesi yang dapat digunakan pada konsentrasi 80% dalam tekanan atmosfer normal yang menjadikannya lebih efektif daripada gas NO2 yang telah lama digunakan dalam bius medis. Ia juga dapat dimanfaatkan sebagai lampu bakterisida, karena meskipun bersifat nonpolar, tapi ia dapat bercampur dengan baik bersama uap iodin yang ketika dialiri oleh alur listrik dapat menghasilkan spektrum emisi dengan panjang gelombang 206 nanometer yang dapat membunuh bakteri, sehingga dimanfaatkan sebagai lampu bakterisida. Yang terakhir adalah radon. Radon adalah unsur yang bersifat radioaktif sehingga dalam penerapannya ia digunakan sebagai terapi kanker dengan radiasi radon. Demikianlah kegunaan unsur gas mulia di dalam kehidupan sehari-hari yang sekaligus menutup presentasi kami dari kelompok 4 mengenai unsur gas mulia. Sekian dan terima kasih.